Oh iya nih teman-teman. Nah, Nih. tentu ini juga perlu makan kan? Kalau saya ini gak dipupuk itu karena ada tumpang sarinya. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ujang Hamad di channel PRJ Farm. Kali ini saya lagi di kebun Pak Haji. Beliau kebetulan ada di sini, oke. Kita akan tanyakan langsung perihal pemupukan yang beliau terapkan. Soalnya di episode sebelumnya di part 1, part 2 sama part 3 banyak teman-teman petani alpukat banyak yang nanyain proses pemupukan sistem dari Pak Haji itu gimana. Nah, di episode kali ini bincang langsung sama beliau, Pak Haji Ojo, akan tanyakan langsung perihal pemupukan dan cara merawatnya gimana. Oke, jangan lupa subscribe dan pantengin terus channel PRJ Farm. Assalamualaikum Pak Haji. Lagi ngapain nih? Ini lagi nambah kaki. Hmm, Kebetulan ini udah nyampe, ya kita tambah. Alhamdulillah. Ini di video sebelumnya Pak Haji, ini yang kaki yang ini, calon kaki yang ini belum sampai ya? Belum. Sekarang udah sampai, kita tempelin. Alhamdulillah. Ini kan belum nyampe juga. Oh, yang Kurang sebelah gitu sini lah. belum. Nyampe sih nyampe, tapi kurang bagus nantinya. Jadi satu-satu aja lah. Jangan dipaksain. Untuk proses ini bisa nyambungnya antara batang utama sama yang kaki ini kira-kira berapa lama nih Pak Haji? Tergantung. Kalau misalnya bagus, sebulan juga udah nyambung. Sebulan juga udah nyambung. Kalau misalnya bagus, kalau misalnya nutrisinya dari dua-duanya kurang bagus, ya memang agak lama. Kita lihat sikon aja. Kalau mau dibuka ininya itu apa, plastiknya, lihat situasi aja. Sikon istilahnya, situasi kondisinya itu. Kalau misalnya ini udah ketutup, udah nempel, kita berani buka. Tapi ini yang bawah jangan dulu dibuka ini. Yang sebelah sini Ya takut nggak kuat nanti. jebol. Jebol ya. Kalau Misalnya. berarti dilihat dulu perkembangannya, bukan waktu ya? Iya, dilihat perkembangannya aja dulu. Kalau perkembangannya udah bagus, ya tinggal kita buka. Iya. Dari batangnya itu kedua kelihatan sangat besar-besar. Malahan yang itu belum, ya baru ada yang berbunga itu yang. Yang di mana? Yang 2 tahun setengah itu. Oh, yang ini. Iya. Waktu pertama saya kesini belum itu yang ini ya? Belum. Ini yang 5 ini? Belum Berbunga, tapi sekarang udah berbunga. udah Mantap teman-teman. Itu waktu kita bikin video di kebun Pak Haji, episode pertama, kedua, dan ketiga itu belum ada bunga, calon bunga pun belum ada. Tapi untuk sekarang ini udah nih. kurang lebih berapa bulan waktu itu ya sampai saat ini? Ada 3 bulan belum? Berarti terhitung cepat teman-teman. Udah keluar bunganya nih. Mana Pak Haji? Oh iya nih teman-teman. Nah, Nih bunga. udah Bunga. keluar. Pokoknya yang tua-tua daunnya Pak, insya Allah keluar lah. Mantap banget Pak Haji ini nih. Ini 2,5 tahun nih, segede ini nih teman-teman. Nah makanya teman-teman yang sering mantengin channel PRJ Farm banyak yang penasaran bagaimana sih gitu cara pemupukannya sistem Pak Haji gitu. Kok 2,5 tahun ini bisa seperti ini, sebesar ini gitu. Makanya kita akan ulas. Kebetulan Pak Haji ada di kebun gitu. Sambil ngopi Pak Haji lah. Ya boleh. Ada kan kopi sana? Ya ada. Ya. Santai-santai sambil menghirup udara segar. Ini anginnya sangat enak banget, segar banget. Kita sambil ngopi Pak Haji mau tanya-tanya itu seputar yang tadi, di banyak yang komen di channel. Gimana tuh? Apanya yang gimana nih? Jadi saya ini
balik dulu apanya yang gimana. Kan gini, di episode sebelumnya kan kan kita udah bikin video ya, tentang di sini perkebunan haji. Nah, banyak teman-teman dari komunitas sistem pemupukannya gimana, prosesnya gimana, waktunya apa. Nah, itu yang kita mau tanyakan ke Pak Haji langsung. Mulai. Sebenarnya sangat sederhana. Dalam masalah pemupukan sangat sederhana. Intinya kita ada kemauan, istilahnya mau belajar ya, mau belajar, ada kemauan, terus yang dipakai pupuk itu yang di sekitar alam dulu, Pemanfaatan yang di sekitarnya dulu. yang di sekitar alam dulu. Contohnya seperti apa, Pak Di? Ya rumput-rumput liar itu kayak gitu tuh, kalau misalnya dibabat kita masukin ke sini juga bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya monokultur, kalau pengen cepet, tentu ini juga perlu makan kan. Kalau saya ini gak dipupuk itu karena ada tumpang sarinya, secara tidak langsung mupuk tumpang sari, tapi ini ngikut makan. Iya betul. Soalnya ini kebetulan kan akarnya udah merambat jauh. Iya, walaupun belum merambat jauh, tapi dia itu wangi-wanginya pasti ada. Kecil. Iya, ngejar lah istilahnya itu akar tuh. Kalau misalnya pakai tumpang sari, kalau misalnya nggak pakai tumpang sari, tetap pupuk harus. Pertama ya dari alam itu harus dimanfaatkan lah. Ya. Yang kedua, kotoran hewan tuh, kotoran kambing yang bagus. Tapi dengan catatan kambingnya itu yang dikasih makannya rumput. Ya. Istilahnya nggak dikasih makan konsentrat atau apa itu. Yang fermentasi gimana? Fermentasi kurang nggak tahu tuh kalau fermentasi. Kalau saya itu yang rumput asli, istilahnya di kampung-kampung itu kan jarang yang pakai istilahnya konsentrat ya. Ya. Karena konsentrat itu kayaknya tetap ada antibiotiknya. Jadi kadang-kadang si jamur apa itu ini kadang-kadang dari pupuk-pupuk juga. Iya. Itu sebenarnya itu. Saya itu di sini tuh nggak. Jadi memang pakai kotoran kambing saya ini. Ya kohe itu istilahnya. Tapi nggak secara langsung, nggak langsung ke sini. Nggak langsung ke sini. Cuman saya itu di tumpang sarinya yang difokuskan dulu. Yang difokuskan di tumpang sarinya. Tapi kalau misalnya monokultur tetap ini harus pakai di sekelilingnya ini. Cara pemupukannya yang bagus itu. Kalau misalnya kohenya masih mentah, Nah itu banyak kan yang nanyain antara kohe yang masih mentah bisa diaplikasikan apa enggak? bisa. Caranya Dengan catatan waktu kemarau. tapi hari ini. Iya. Nah musim Sekarang mau musim kemarau. Ya. Sekarang aplikasikan, mau basah mau apa, langsung aplikasikan di Sekelilingnya. di sekelilingnya, sekeliling pohon. Dengan catatan asal jangan dikubur, Jangan ditimbun. jangan ditimbun itu, Pak. Di atasnya aja biarin Ditumpuk. iya Biar biarin seperti di ini. atasnya. Caranya seperti ini. Ada jarak enggak gitu antara pohon sama ini? Ada yang bagus ujung daun. Seperti ini sama ini. Iya, Di sini ujung berarti daun di sini. ya. Iya. Kalau misalnya pemupukan waktu musim hujan, itu harus yang Udah matang. udah matang. Karena langsung bisa dimakan. Kalau itu misalnya di angin-angin apa itu ini. Sebenarnya kalau kelihatan sama kita itu ya, waktu itu nggak ada reaksi. Cuman pas di musim hujan kemudian, nah itu baru Terus mulai. melesat. muncul. Iya, melesat. Jadi pas kita proses pemupukan itu 1-2 bulan nggak kelihatan Nggak mungkin kelihatan. Ya. Karena itu belum kemakan. Itu juga masih mentah. Iya betul. Kalau misalnya pupuk mentah, kalau pupuk yang udah istilahnya matang, kapan aja nggak masalah gitu. Yang paling bagus itu
Ya kalau misalnya di kampung-kampung ya, Ya, ya. yang istilahnya peternak kambing itu paling 10 Ya. paling banyak tuh 10 kadang 5 itu. Kan makannya itu tiap hari rumput itu. Rumput. Ya. Rumput segala macam juga ada itu. Ya, betul, betul. Yang lebih bagus itu. Terus sama kotoran sama bekas-bekas makanannya itu ditumpuk yang bagus itu. Kotoran sama rumput yang bekas makanannya itu. Yang gang kemakan. Ya, itu yang Jadi pupuk yang bagus. Yang bagus itu. Saya juga kayak gitu kan, saya udah pernah coba gitulah istilahnya. Dulu waktu di sebelah sana kan banyak yang mati Di sana. ya. Jadi satu-satu saya coba. Ini yang pakai pupuk ini yang pakai pupuk ini yang pakai pupuk ini gitu. Terus yang pakai kimia juga ada ya. Istilahnya yang 8 itu saya pakai percobaan. Berarti ini kebun ini dihitung ini kebun percobaan mungkin ya? Iya. Jelas. Tapi Betul, yang betul. mana yang bagus, yang itu yang diteruskan. Seperti sekarang saya semprot pakai jadam itu. Coba dulu satu. Pakai sulfur itu ya, silika sama sulfur itu. Yang penting ramah lingkungan lah. Tahu organik, tahu apa itu yang penting ramah lingkungan. Ya, ya. Terus kita murah istilahnya. Dapatnya itu. Itu kan ada yang nanya juga masalah tentang jadam sulfur itu. Kan ada yang mungkin ada sebagian teman-teman ada yang menyatakan itu organik, ada kimia. Itu menurut Pak Haji gimana? Yang penting kalau misalnya ramah lingkungan Ya. bisa disebutkan organik. Masalah organik sama kimia kalau lebih pasnya nanti hasilnya uji lab. Ya, begitu. Kalau lebih pasnya, kita ngaku organik sekarang ya, misalnya gitu. Ya. Yang diterapkan sama kita itu ada yang itu kan itu kimia juga. Seperti pembuatan jadwal sulfur itu pakai soda api itu ya. Soda api. Iya, itu kimia juga. Terus kalau nggak sama soda api nggak meleleh jadwal sulfur. Betul juga ya. Karena panasnya harus panas lebih dari 100 derajat. Kalau misalnya Panas, ya. iya. Gitu. Kalau lebih jelasnya, lebih detailnya nanti di lab aja. Kalau misalnya di lab, misalnya ini kandungannya anorganik ya anorganik mungkin. Yang penting sekarang kita ramah lingkungan. Yang mudah didapat di sini di sekitaran iya, ya. di sekitaran. Terus paling tidak kita bisa memperbaiki tanah. Unsur tanah. Iya, unsur tanah. Kalau silika kan itu untuk memperbaiki tanah, menaikkan pH tanah. Di kapur sama itu. Kalau itu sama juga. Seperti sulfur itu kan secara tidak langsung memperbaiki tanah. Kegunaannya sulfur itu. Iya. Salah satu contoh, kalau misalnya di daerah gunung berapi, Ya. tanam-tanaman pasti bagus. Coba aja di daerah gunung berapi. Contohnya kalau di sekitaran Garut gimana? Ya gunung berapi itu bagus. Dekat ya Iya, dekat gunung berapi. yang dikasih. Iya. Tasik Garut itu. Kita? Iya, kita dekat Gunung Ciremai. Oh iya betul banget. Kan itu Gunung berapi itu ya. aktif itu. Aktif ya. Itu aja. Kita Berarti pengaruh ya. Mungkin kan teman-teman banyak yang percaya. Mungkin dari struktur tanahnya itu pasti pengaruh. ya jelas. Jelas pengaruh. Jelas pengaruh. Ada tanah yang berpasir, tanah yang cadas istilahnya. Kalau tanah yang cadas lambat pertumbuhannya. Karena keras tanahnya itu. Iya. Kalau di sini kan gembur rata-rata. Iya. Ini dipegang aja Iya, gembur. langsung ya. Tapi tanah gembur kayak gini ada yang kurang nutrisi, ada yang bagus nutrisinya. Yang bagus itu yang agak campur pasir. Yang bagus itu kalau misalnya gembur kayak gini ya, misalnya nih. Tapi kalau kena air itu beceknya sama minta ampun. Nah, itu jelek tetap. Itu harus banyak. Yang harus diperhatikan tanah dulu, pembenahan tanah lah istilahnya. Segala sesuatu itu. Dan satu lagi, saya itu nggak lepas trichoderma.
Itu. Yang di pasaran itu? Di pasaran itu banyak trichoderma. Itu yang kantongan itu. Kalau saya di sini, karena kalau ngitung di pasaran itu istilahnya harus pakai duit juga ya. Ya. Saya ngumpulin itu apa? Di daunan? Daun bambu. Oh, daun pohon bambu. Iya, daun bambu saya kumpulin, Dikumpulin. terus ditumpuk. Udah ditumpuk, kadang-kadang dikasih trichoderma langsung, Ah, kadang-kadang kita langsung ditumpukkan aja di sini. Gimana di bawah situasi? pohon. Iya, kadang iya gimana situasi ininya. Ya, betul betul Pak Haji, betul. Ini salah satu contohnya nih. Nah, tuh, nah, ini kan trichoderma. Ini. Tuh, Nah, ini teman-teman jamurnya. yang udah kelihatan putih-putih gini mungkin. Nah. Ini yang namanya trichoderma. Iya, ini Nih, kamera teman-teman. jamur. Ini udah lapuk ya. Nah, ini jamur yang menguntungkan itu. Tuh. Akar-akarnya juga banyak yang nyusul ke sini. Iya, tuh. Jadi kita ini nggak pernah keluar, mudah aja. Jadi kesimpulannya gimana nih Pak Haji? Tanggapan Pak Haji kesimpulannya. Iya, kalau tanggapan saya sih ya kayak gitu, kembali lagi ke diri Yang kita. awal tadi. Ya, ke diri kita lagi, ke yang awal tadi istilahnya. Kalau misalnya disebut organik juga kemungkinan ini ya. Nah, Kemungkinan ada unsur kimia, disebut kimia juga saya nggak pakai istilahnya. Ya istilahnya nggak pakai itu sama sekali saya nggak pakai obat-obatan yang istilahnya beli dari itu. Iya. Kalau nggak tahu asal usulnya gitu. yang intinya Pak Haji itu memanfaatkan yang ada di sekitar aja ya. Nah, itu. Tapi dengan catatan sama teman-teman. Kalau misalnya ini monokultur, Ya. istilahnya khusus alpukat, tetap itu harus dipupuk. Tetap harus dipupuk. Perlu makan itu. Tetap. Yang harus masuk itu ya kira-kira setahun sekali atau setahun 2 kali trichoderma masuk. Garam juga masuk, garam klosok Ya. itu. Terus kalau pemanfaatan di alam ya gampang lah tinggal itu. Yang ini tadi Ya. Catatan itu 2 harus masuk. Karena sebagai garam itu kadang-kadang ngusir itu juga rayap. Iya. Terus menggantikan mineral-mineral dalam tanah. Ya harus masuk lah istilahnya. Nggak banyak itu, nggak banyak, paling satu pohon kayak gini misalnya nih, paling satu os per pohon itu paling satu os. Per pohon yang udah kayak gede kayak gini, kalau yang kecil ya enggak, paling berapa butir istilahnya garamnya. iya garam. Rahasianya kayak gitu kalau saya sih, kalau orang lain nggak tahu. Ya itu Tapi- tadi mungkin tanggapan Pak Haji yang teman-teman yang banyak yang nanya ini, kalau komentar itu tanggapannya dari Pak Haji. Simak terus yang tadi dibicarakan sama Pak Haji. Mungkin segitu teman-teman yang kita bisa sampaikan sama Pak Haji. Semoga bermanfaat yang sedang menanam pohon alpukat. Terima kasih. Mungkin segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu lah. Ngopi. Keren lagi. Ada duren-durennya nih. Oh iya ada.